Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat ya atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan diterima di SMP Negeri 3 Cipatat. Hal ini sudah seharusnya disyukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian dapat ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri meskipun kita masih dalam keadaan pandemi. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Dewi Turianti Kusuma. Ibu mengajar mata pelajaran PPKN. Kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya. Mari kita simak. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru hingga menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini menular melalui saluran pernapasan dan melalui kontak langsung dengan penderita. Penularan terjadi melalui droplet atau cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Selanjutnya menginfeksi paru-paru melalui pernapasan hidung atau mulut. Infeksi droplet terjadi bila orang berada kurang dari 1 meter dengan penderita COVID-19 hingga beresiko tertular melalui jalan napas, selaput lendir mata, terpapar pada droplet infektif. Penularan bisa terjadi langsung dengan kontak atau tidak langsung melalui pakaian, alat-alat yang digunakan penderita maupun yang digunakan tenaga kesehatan seperti stetoskop dan lain-lain. Menurut penelitian yang dikutip dari Harvard Medical School, diperkirakan masa inkubasi COVID-19 selama 3 hingga 14 hari. Gejala infeksi akibat virus tersebut biasanya akan muncul dalam 4-5 hari setelah terpapar dan mungkin bisa menular ke orang lain selama 48 jam sebelum gejala muncul. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan pasien membutuhkan masa pemulihan selama 2-6 minggu, tetapi hal ini tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan juga cara pengobatannya. Pandemi COVID-19 berjalan hampir 2 tahun. Seiring waktu berjalan, virus corona penyebab COVID-19 juga mengalami mutasi dan menimbulkan beragam varian baru, antara lain B117 merupakan varian virus corona yang pertama kali muncul di Inggris pada Desember 2020.
Studi awal mengenai varian baru virus corona tersebut menunjukkan potensi peningkatan penularan dan rawat inap. Virus varian dari COVID-19 ini memiliki nama kode B1351 dan pertama kali muncul di Afrika Selatan pada awal Oktober 2020. Virus ini memiliki nama kode B16172 dan pertama kali terdeteksi di India pada Oktober 2020. Varian Delta Plus memiliki kode nama AY1, merupakan mutasi dari Delta. Delta Plus ini berawal dari India dan sudah mulai menyebar ke seluruh negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Portugal, Swiss, Jepang, Polandia, Nepal, Rusia, dan Cina. Secara umum, gejala-gejala yang dirasakan dari virus COVID-19 varian baru ini menurut World Health Organization atau WHO antara lain demam, batuk kering, dan kelelahan. Sementara gejala khusus dan bisa mempengaruhi pasien antara lain kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat, konjungtivitis atau mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, berbagai jenis ruam kulit, mual atau muntah, diare, menggigil atau pusing. Sesak nafas, kehilangan selera makan, kebingungan, nyeri atau tekanan yang terus-menerus di dada, temperatur tinggi di atas 38 derajat Celcius. Sifat lekas marah, kebingungan, kesadaran berkurang, terkadang berhubungan dengan kejang, kegelisahan, depresi, gangguan tidur, komplikasi neurologis yang lebih parah dan jarang terjadi seperti stroke, radang otak, delirium, dan kerusakan saraf. Meski mutasi virus corona terus berlangsung, namun pencegahan penularan masih sama, yakni menjalankan protokol kesehatan, antara lain jangan gunakan masker lebih dari 1 hari, karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Cari masker yang sesuai dengan standar rumah sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Waspada di tempat keramaian, waspada saat menggunakan barang yang sama. Karena partikel virus terkadang bisa menempel pada benda tersebut, seperti saat kita menyentuh gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan lain-lain. Jangan menyentuh muka atau mengucek mata, apalagi tangan dalam keadaan kotor. Jadi, seringlah mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku tangan selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, juga di bawah kuku menggunakan sabun dan air bersih. Bisa juga menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol setidaknya 60%. Vaksin dibuat sebagai cara terbaik mencegah penularan penyakit yang belum ada obatnya, seperti COVID-19 yang sampai sekarang pun masih begitu tinggi penularannya.
Melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Artinya, vaksin COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Tidak hanya itu, jika kamu terinfeksi virus penyebab COVID-19, vaksin bisa membantu mencegah tubuhmu dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekian materi dari Ibu. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.